Baiklah, pada kesempatan ini saya kembali ketemu dengan Ibu Tuti Alawiyah. Kayaknya nggak di sini deh. Ica, gimana? Gimana, udah sembuh? Ica udah sembuh, Ica. Di berapa hari? 4 hari 3 malam. Sakit apa, Bu? Bronkitis. Tapi gemuk badannya ya? Dulunya juga anehnya kok bisa sakit. Kebanyakan makan coklat. Baru mau ngetin rekaman sebentar. Siap. Iya, ini ceritanya. Sebentar aja ini. Di sana ternyata ada guru-guru pada datang, jadinya suaranya ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ibu Tuti Alawiyah, Guru Kimia SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya akan membuat bahan ajar tentang pertama dari materi pelajarannya, yaitu kimia, kemudian kelas 10 semester 1, materinya hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dikaitkan dengan isu-isu global. Capaian pembelajaran kimia fase E, yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu Sustainable Development Goals ya. Jadi melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula akhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini ya capaian pembelajaran kimia fase E selama 1 tahun. Pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dikaitkan dengan isu-isu global. Isu-isu global ini berarti yang sedang in hari ini atau saat ini, yaitu energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus, dan lain-lain. Tujuan pembelajarannya setelah belajar materi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan hakikat ilmu kimia, 2. Menjelaskan peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang kesehatan dan kedokteran, energi dan lingkungan, teknologi bahan, dan lain-lain. Kemudian juga dikaitkan dengan isu-isu global, yaitu energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus, kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain ya. Oke, ini sekarang pertanyaan pemantiknya. Bagaimana kira-kira pemanasan global bisa terjadi? Apa dampak dari adanya pemanasan global? Ayo silakan jawab dulu ya. Baik, ke sini kita lanjutkan. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang khusus mempelajari struktur dan sifat materi zat atau perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, ini kita lihat peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya banyak sekali. Misal ini dalam bidang
kesehatan dan kedokteran ya. Ini adalah pengembangan obat. Kemudian ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakannya. Misal ini dalam sabun, dalam peralatan sehari-hari yang kita gunakan ya. Kita bisa lihat gambar ini banyak sekali barang-barangnya. Kemudian ini adalah teknologi bahan ya, kain yang biasa kita pakai gitu ya, baju sehari-hari. Kemudian dalam bidang pertanian, misal ini adalah bisa pemupukan, bisa juga pestisida ya, dan lain-lain. Kemudian peranan ilmu kimia dalam isu-isu global ya. Ini salah satunya adalah pemanasan global. Kita sudah tahu ya, pemanasan global adalah sebuah hal yang berupa peristiwa di mana adanya kenaikan suhu atau meningkatnya suhu yang ada pada lapisan atmosfer bumi ya. Di mana pemanasan global bisa menyebabkan berbagai dampak terhadap dunia akibat suhu yang meningkat pada lapisan atmosfer bumi secara tiba-tiba. Nah, pemanasan global ini biasanya dikatakan sebagai hal yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar yang ada pada gas rumah kaca ataupun bisa dikarenakan akibat dari aktivitas manusia seperti terjadinya pembakaran hutan ya akibat ulah manusia ataupun hal-hal lainnya. Jadi kalian bisa menyebutkan lain-lainnya ya, contoh lainnya selain yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah energi alternatif ya. Nah, ilmu kimia juga berperan nih dalam proses menyelesaikan permasalahan krisis energi yang terjadi saat ini. Contohnya adalah sumber ini di sini sumber energi alternatif yang sudah dikembangkan adalah biodiesel, sel surya, energi nuklir dan juga geotermal atau panas bumi sebagai sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Kemudian peranan ilmu kimia dalam isu global ini bisa juga dalam pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan kita lihat. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi ya dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kedua, segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Nah, zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Kemudian juga zat pencemar ini dikenal juga dengan istilah limbah atau sampah. Nah, limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, kemudian juga seperti kegiatan misal rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Di sekitar kita tentunya banyak ya, misalkan sisa-sisa makanan gitu ya, seperti itu. Atau mungkin hasil dari zat-zat tumbuhan ya. Kemudian berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, limbah bahan berbahaya atau beracun ya B3 dan lain-lain. Kemudian peranan ilmu kimia dalam isu-isu global ini juga misal yaitu bioteknologi ya. Dalam bioteknologi kita tahu bioteknologi itu adalah berasal dari kata bio dan teknologi. Bio berarti artinya makhluk hidup ya, dan teknologi itu ya pasti jadi pengertiannya adalah tentang teknologi. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh ya maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu ya. Kemudian kedua, dalam keadaan utuh artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh. Jadi bisa makhluk hidupnya dipakai secara utuh langsung untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas ya secara utuh. Nah, contoh lainnya kacang kedelai yang langsung ditambahkan misal pada jamur Rhizopus oryzae ya untuk membuat tempe. Nah, kalau cuma manfaatin bagian-bagiannya, misal kayak gimana? Yaitu misal ya yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, yaitu bagian dari makhluk hidup itu misal diambil enzimnya aja atau DNA aja gitu ya, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah nanoteknologi. Jadi peranan ilmu kimia dalam isu global itu salah satunya nanoteknologi. Nanoteknologi sekarang sedang dikembangkan ya. Jadi nanoteknologi itu satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil sekali, sepermiliar meter ya. Jadi kemudian dari sana dilakukanlah manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi itu merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada ya. Jadi contohnya misal penerapan teknologi nanoteknologi ini sudah dipakai dalam bidang contohnya misal pertanian ya.
Jadi seperti nanomodifikasi benih dan pupuk, kemudian teknik pengemasan makanan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan. Nah, nanoteknologi ini sendiri juga dapat membantu dalam produksi atau memperbaiki kerusakan jaringan secara artifisial ya. Jadi artificial stimulasi itu dengan menggunakan proliferasi sel. Nah, penerapan teknologi nano dalam pertanian ini akan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian juga kualitas produk hingga penggunaan sumber daya, sehingga pada akhirnya hal ini dapat mengurangi biaya pertanian dan meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya peranan ilmu kimia dalam isu global itu yang sekarang sedang terjadi ya, yaitu misal pandemi, yaitu pandemi akibat infeksi virus. Ada istilah endemi, ada istilah epidemi, ada istilah pandemi. Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara endemi, epidemi, dan pandemi. Kalau endemi atau wabah itu kecil ya, tetapi luar biasa tingkat pertama keparahan penyebaran penyakit ya, yang terbatas, kemudian pada suatu wilayah dilihat dari populasi yang kecil, lingkungan atau wilayahnya namun bisa dibilang luar biasa, itu endemi. Kalau yang lebih besar lagi dan menyebar tingkat kedua keparahannya dari yang endemi, kemudian ini lebih besar lagi ya dari endemi dan menyebar ke area yang lebih luas dan menular dengan cepat. Nah, ke banyak orang hingga di luar normal dan sulit dihambat, ini adalah epidemi. Nah, selanjutnya pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara yang sekarang misalkan terjadi ya karena coronavirus, itu adalah pandemi ya. Karena terjadi ke berbagai negara lain ya, skalanya udah internasional dan mempengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan atau berkelanjutan dan di luar dugaan sehingga sulit dikendalikan. Oke, untuk materi yang sekarang berarti baru sampai kepada peranan ilmu kimia dalam isu-isu global ya, yaitu sampai pandemi akibat infeksi virus. Silahkan kalian belajar lebih lanjut dengan searching lebih banyak, baik itu di buku, kemudian di majalah, di internet, misal di Google ya dan sebagainya. Manfaatkan segala sesuatu yang bisa dibaca dan dapat informasi. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.